prediksi Otan sih, mereka nggak akan bertahan lama menyelamnya. Kita buktikan ya. Oh my gosh, ternyata begini cara paman menangkap ikannya. Hanya dengan sedikit gocekan tangan untuk mengalihkan perhatian si ikan. Kalau Otan jadi si ikan, dia jual mahal sedikit lah. Minimal dipancing pakai nasi padang sebagai umpannya dong. Ngomong-ngomong, si paman hebat juga ya. Dalam waktu singkat sudah dapat beberapa ikan tuh. Maafkan Otan yang meragukan kalian ya paman. Heh, Otan kecolongan. Ikan yang paman tangkap itu kan si clownfish. Roman-romannya clownfish ditangkap bukan untuk dipelihara, teman. Buktinya, setelah ditangkap, dia diikat dengan tali. Atau jangan-jangan Tenang teman. Mereka menangkapnya bukan sebagai mata pencaharian utama kok teman. Paman juga tidak merusak populasinya dengan penangkapan yang berlebih. Masyarakat di sini biasa memanfaatkannya teman, menjadi alternatif pengganti ikan konsumsi lainnya saat nelayan sulit melaut jika laut sedang tak bersahabat. Walaupun sedikit berbeda dengan ikan badut yang biasa kalian lihat, ia juga termasuk clownfish teman. Ia adalah jenis yellowtail clownfish. Sama seperti jenis lainnya, sobat Otan ini hidup di dasar laut di antara terumbu karang dan berdampingan dengan anemon pastinya. Ya, sobat Otan ini kebal terhadap sengatan tentakel anemon. Dan mereka memiliki hubungan simbiosis loh. Tugasnya memakan tentakel anemon yang telah mati, serta mensirkulasi air di sekitar anemon saat berenang agar anemon tetap terjaga. Sebagai balas jasa, anemon menggunakan tentakel berbisanya untuk melindunginya dari pemangsa. Tenang teman, tubuh sobat Otan ini memiliki lapisan lendir yang berguna sebagai perisai pelindung dari sengatan tentakel anemon loh. Jadi aman deh. Tapi sedikit berbeda dengan saudaranya, si black percula clownfish atau dikenal clownfish strip hitam. Ia lebih agresif dibanding jenis clownfish lainnya. Lihat saja, saat paman divers menggodanya, ia nggak ada takut-takutnya tuh. Bahkan tidak ragu untuk menyerang dan meninggalkan wilayah anemonnya sekitar 1 meter jauhnya. Agresif banget kan? Wih, ada hujan ikan. 1, 2, 10, 33. Duh, Otan susah ngitungnya. Habis banyak banget sih. Ini kan si ikan cakalang. Ikan ini terkenal lezat dan kaya gizi. Teman-teman di rumah pasti suka kan? Ikan sebanyak ini memang tidak jatuh dari langit seperti hujan, melainkan hasil pancingan paman-paman nelayan yang lagi duduk-duduk di anjungan kapal sana. Duduk-duduk saja kok bisa menghasilkan tangkapan ikan? Eits, jangan salah teman, ini bukan sembarangan duduk. Ini adalah salah satu jurus rahasia paman-paman nelayan. Teknik ini punya nama keren, pull and line. Yap!
Cara menangkap ikannya dengan cara dipancing memakai bilah joran dan tali pancing, bukan dengan jaring. Cara ini juga dikenal dengan nama HUHT. Tapi memancing ikan cakalang seperti ini ada sedikit perbedaan dengan cara memancing pada umumnya. Paman nelayan tetap pakai mata kail, akan tetapi mata kailnya tidak berjanggut atau tidak memiliki bar. Jadi saat berhasil terpancing, kail akan mudah dilepaskan nelayan dari mulut ikan, alias tidak gampang nyangkut. Wih, pantas saja dari permukaan air, seolah ikan ini hanya diangkat ke permukaan. Dengan tanpa menggunakan tangan, ikan cakalang hasil pancingan langsung terlepas dan terlempar diarahkan ke arah geladak atau lantai kapal. Cara pancing ini memang tidak sesederhana itu. Butuh kerjasama semua anggota nelayan di dalam kapal ini. Ada yang bertugas melemparkan umpan ikan ke arah permukaan air. Biasanya umpan yang dipakai adalah jenis ikan tembang atau juga ikan selar. Kemudian ada yang bertugas menyemprotkan air ke permukaan air. Nah, tirai air yang jatuh ini akan membuat seolah-olah ada banyak ikan umpan yang ditaburkan paman nelayan. Dan air yang disemprotkan ini akan menyamarkan antara umpan ikan betulan dengan umpan buatan yang sudah ada mata kailnya. Umpan buatan yang dipakai terdiri dari bulu ayam atau serpihan tali yang dibentuk menyerupai ikan. Dijamin ikan cakalang si target sasaran akan tertipu. Tuh lihat, ikan-ikannya banyak yang tertangkap. Cara seperti ini terbukti jitu. Sekali memancing bisa ratusan, bahkan ribuan kilogram ikan yang bisa ditangkap. Wih, ini baru namanya banjir ikan. Banyak banget jumlahnya. Ikan cakalang ini mau kita olah jadi ikan kayu. Iya, ikan kayu. Heads, jangan kaget dengar nama ini. Ikan kayu memang unik. Dagingnya memang keras seperti kayu. Tapi soal rasa, boleh dicoba. Ikan kayu ini rasanya enak. Orang Jepang memakai ikan kayu ini sebagai penyedap makanan loh. Orang Jepang percaya ikan yang kaya akan gizi ini adalah resep umur panjang mereka. Teman di rumah kayaknya kepo alias penasaran nih. Gimana caranya mengolah ikan cakalang jadi ikan kayu? Lalu apa saja sih kandungan gizinya? Oke deh, yuk cekidot aja. Ikan cakalang yang masuk ke tempat pengolahan ditimbang terlebih dahulu. Ikan jenis ini memang sukanya bergerombol alias schooling. Saat menjaring, paman nelayan bisa menangkap sampai ratusan ekor ikan cakalang loh. Makanya jangan heran ya kalau dalam sehari pabrik ini bisa menampung banyak ikan. Bahkan pabrik ini mampu memproduksi hingga 20 ton ikan kayu dalam sehari. Semua ikan ini kemudian dibersihkan. Bagian kepala dan isi perutnya tidak dipakai. Jangan lupa belah bagian tengah tubuh ikan seperti ini, agar daging ikan matang merata saat kita rebus nanti. Nah, daging ikan cakalangnya sudah bersih kinclong sekarang. Ikan langsung disusun dalam wadah yang disebut sero ini. Ikan yang sudah siap bisa langsung direbus. Saking banyaknya jumlah dan berat ikan yang diolah, pabrik ini memakai bantuan mesin untuk mengangkat tumpukan ikan ini. Ih, kenapa nggak minta bantuan Otan aja? Pasti langsung ngos-ngosan deh. Ikan direbus selama 2 jam. Ingat, suhunya harus pas, yakni 80 derajat Celcius. Ikan yang matang, warna kulit berubah dan dagingnya juga sudah lunak seperti ini. Ikan matang ini harus didiamkan dulu selama semalaman agar jadi dingin. Nah, selanjutnya ikan akan kita keringkan. Di dalam ruangan ini, ikan dikeringkan selama 9 jam. Wah, ini mirip oven raksasa namanya. Suhu ruangan ini selalu dijaga, nggak boleh lebih dari 100 derajat Celcius. Ini dilakukan agar daging ikannya nggak rusak, begitu juga kandungan gizinya nggak akan hilang. Kermaks alias keren maksimal. Nah, daging ikannya sudah kering dan keras seperti kayu. Eits, tapi proses belum selesai ya. Ikan kayu ini masih harus kita asapi. Pengasapannya ada di dalam ruangan ini. Yap, sejak dulu pengasapan
menjadi cara ampuh untuk mengawetkan makanan. Karena unsur kimia yang terdapat pada asap bisa mencegah tumbuhnya bakteri pembusuk pada makanan. Oh iya, waktu pengasapannya berbeda-beda, tergantung ukuran ikan. Butuh waktu 5 hari untuk ikan ukuran kecil dan bisa lebih dari seminggu untuk ikan ukuran sedang dan besar. Dengan diasap seperti ini, kadar air pada ikan kayu hanya tersisa 18% saja. Pantas saja awet dan tahan lama. Sebelum dikemas, ikan kayu dipisahkan menurut ukuran. Makin besar, maka akan makin mahal harganya. Produk ikan kayu ini disukai oleh orang mancanegara loh. Negara Jepang, Cina, dan Korea biasa menjadi pelanggan setianya. Di negara Jepang, nantinya ikan kayu akan diserut seperti ini. Orang Jepang menyebut serutan ikan kayu ini dengan nama Katsuobushi. Mirip seperti serutan kayu ya. Permukaannya juga mengilap seperti kaca. Keren! Oke, sekarang kita ke kota Manado yuk. Butuh 2 jam perjalanan darat dari kota Bitung nih. Di sini ada restoran yang menyajikan serutan ikan kayu dalam menu makanannya. Seperti menu ikan kuah asam ini nih. Selain sebagai campuran dalam makanan berkuah, serutan ikan kayu juga bisa kita campur ke dalam bubur atau mie. Soal rasa sih, kalian boleh coba deh. Katanya sih enak banget. Ada apa ini? Kok paman-paman damkar pada buru-buru ya? Kak Editor, boleh dicek penyebabnya dong. Loh, itu apa ya? Sepertinya nggak asing deh. Itu kan sarangnya tawon Vespa. Kalau sarangnya berada di pemukiman penduduk seperti ini sih, bahaya banget buat warga sekitar. Duh, Hatan harus bagaimana ini? Dinas Kebakaran Provinsi Kota Bandung, selamat pagi. Ini Damkar Bandung. Saya mau minta tolong. Ini di rumah saya ada sarang tawon gede banget. Udah bisa minta bantuan untuk penanganannya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oh iya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung siap melayani warganya 24 jam non-stop loh. Bahkan di setiap pelayanan tidak dikenakan biaya sama sekali, alias gratis. Kermaks untuk para petugas ini, keren maksimal. Untuk mengevakuasi sarang tawon dibutuhkan banyak peralatan, seperti tangga, baju alat pelindung diri atau APD, karung, dan lainnya. Komandan Regu akan survei keberadaan sarang tawon terlebih dahulu nih. Baru deh mereka menyusun strategi. Karena kalau salah strategi, bisa berakibat fatal bagi para petugas ini, teman. Tawon Vespa tak pernah tebang pilih siapa korbannya. Siapapun yang mendekati sarangnya, pasti akan diserang tanpa ampun. Oleh karena itulah, para petugas menggunakan baju APD khusus agar tidak terkena sengat tawon. Duh, kata deg-degan nih. Teman, sebenarnya habitat tawon Vespa berada di daerah hutan dataran rendah. Namun saat ini hutan semakin berkurang karena imbas dari pembangunan. Apalagi sekarang adalah musim penghujan, musim berkembang biaknya sobat otan si tawon Vespa. Akibatnya, mereka membuat sarang di atap rumah warga. Selain itu, juga karena melimpahnya sumber makanan si tawon, berupa sampah sisa makanan warga. Sobat otan ini sangat sensitif terhadap gerakan loh.
mereka juga lebih agresif ketika siang hari. Oleh karena itulah, para petugas ini melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Loh, Paman kenapa? Kok malah mundur perlahan sih? Jangan-jangan ada yang tidak beres nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya teman. Benar saja kan dugaan Otan. Ternyata ada tawon yang masuk ke dalam celana Paman ini. Jadi gimana dong ini? Menjadi petugas evakuasi sarang tawon bukan berarti bebas dari sengatan teman. Tawon Vespa afinis bukanlah lebah madu, melainkan tawon predator. Tawon ini bisa memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Sengatan satu ekor tawon bisa bikin kulit manusia bengkak-bengkak. Ih, takut. Seperti yang menimpa si pemilik rumah. Tawon sukses menyengat kakinya. Sudah 2 hari berlalu, tapi bengkaknya masih terlihat teman-teman. Nah, kalau manusia disengat oleh banyak tawon, akibatnya lebih gawat lagi. Bisa bikin hiperalergi yang akhirnya merusak organ tubuh hanya dalam hitungan hari. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan pasukan tawon, akhirnya proses evakuasi selesai juga teman. Tapi para petugas harus tetap berhati-hati karena masih banyak tawon yang berkeliaran karena bingung mencari sarangnya. Hal ini wajar karena evakuasi sarang tawon ini dilakukan siang hari. Waktunya si tawon kembali ke sarang selesai mencari makan. Tapi tenang, perlahan kawanan tawon tersebut akan hilang dengan sendirinya kok. Kenapa? Halo? Ini pemadam kebakaran Kota Bandung. Dengan sigap, para petugas damkar ini langsung menuju TKP teman. Tidak ada kata lelah dalam kamus mereka. Keselamatan warga adalah yang utama. Di dalam mobil biasanya mereka sudah menyiapkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan. Sehingga jika ada kejadian mendadak seperti ini, bisa langsung diatasi dengan cepat. Keren maksimal Paman. Di bawah komando Komandan Regu, para petugas langsung menyisir di beberapa tempat. Laporan tentang keberadaan ular di dalam rumah akhir-akhir ini memang sering terjadi teman. Terlebih munculnya anak ular di pemukiman. Lihat teman, salah satu petugas berhasil mendeteksi keberadaan si ular. Karena posisinya yang cukup sulit, mereka menggunakan kamera kecil yang dihubungkan ke smartphone agar terlihat lebih jelas. Paman hati-hati ya, Otan cuma bisa bantu doa. Syukurlah si ular akhirnya berhasil diamankan oleh para petugas teman. Ular yang masuk ke dalam rumah kali ini adalah ular koros. Walaupun tidak punya bisa, tetap saja ular ini bisa membahayakan bagi manusia. Sobat Otan ini juga bisa sangat agresif jika merasa terganggu. Waduh, ternyata ada satu ular lagi yang sedang berkeliaran di halaman belakang rumah teman. Semak-semak juga lokasi favorit ular untuk bersarang. Lokasinya yang hangat, lembab, dan minim cahaya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Sebenarnya keberadaan ular di dalam rumah bisa terjadi karena habitatnya yang sudah mulai tergusur oleh pembangunan. Selain itu, ketersediaan faktor makanan di alam yang mulai berkurang mendesak mereka masuk ke pemukiman warga. Syukurlah satu ular lagi berhasil dievakuasi oleh para petugas. Jika sudah ditemukan ular lebih dari 1 di dalam rumah, biasanya para petugas akan mengecek kembali secara keseluruhan.